Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Di video kali ini Bu Hanif akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan penilaian harian halaman 33 LKS Matematika. Silahkan kalian buka terlebih dahulu LKS masing-masing karena Bu Hanif tidak menuliskan soalnya di video ini, hanya membacakannya saja. Yang akan dijelaskan adalah nomor 16, 17, 18, 19, dan 20 pilihan ganda serta Romawi 3 uraian isai nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari Romawi 1 yang pilihan ganda nomor 16. Sudah dibuka LKS-nya ya. Pak Latif mempunyai penghasilan sebesar 5 juta rupiah. Dari penghasilan itu, ia berhak membayar zakat sebesar 2,5%. Besar zakat yang akan dibayarkan Pak Latif adalah, maksud dari soal ini adalah kita harus mencari tahu 2,5% dari 5 juta itu berapa ribu. Gitu, berarti caranya adalah menggunakan perkalian 2,5% dari 5 juta sama dengan berapa? Nah, 2,5% ini ada tanda persen di sini. Tanda persen artinya adalah per 100. 2,5 bisa tulis di sini 2,5. Berarti nanti kalian mencarinya, menghitungnya seperti ini ya. 2,5 per 100 dikali dengan 5 juta. Hasilnya berapa? Nanti ketemu jawabannya. Lanjut ke nomor 17. Harga suatu barang sebelum terkena pajak adalah 12.000. Harga barang tersebut setelah terkena pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, yaitu, tulis dulu, harga barang adalah 12.000. Kemudian pajaknya 10%. Yang ditanyakan adalah harga barang setelah terkena pajak berapa. Berarti kan kita harus tahu dulu ya, pajaknya ini yang dikenakan itu ada berapa ribu. Berarti caranya sama seperti nomor 16 tadi, mencari 10% dari 12.000 itu ada berapa. 10% dirubah menjadi pecahan, menjadi per 100. 10-nya ditulis di atas kali 12.000 sama dengan berapa. Nanti ketemu hasilnya di sini. Nanti misalkan ini hasilnya X ya, karena kalian belum tahu hasilnya X. Harga barangnya kan sudah, nah untuk mencari ini, untuk mencari hasil jawabannya, harga barangnya tadi sudah diketahui 12.000. Ditambah pajaknya berapa? Pajaknya tadi kan kalian sudah menghitungnya terlebih dahulu, misalnya X di sini, sehingga harga barang setelah terkena pajak berapa ini nanti kalian bisa ketemu. Ada 2 langkah berarti ya, mencari nominal pajaknya berapa dan mencari harga barang setelah terkena pajak. Kemudian nomor 18. Asropi mengikuti lomba gerak jalan sepanjang 5,6 km. Ternyata Asropi hanya mampu menempuh jarak 3,6 km. Bentuk pecahan yang menyatakan jarak yang ditempuh Asropi terhadap total jarak yang harus ditempuh, yaitu, kita gambarkan dulu ya, nomor 18. Misalkan ini adalah lintasan, maaf ya tidak lurus, lintasan gerak jalannya yang harus ditempuh, yaitu sepanjang 5,6 km.
Ternyata Asrofi hanya mampu menempuh 3,6. Misalkan 3,6-nya itu di sini. Diarsir nih ya untuk membedakan. Asrofi hanya mampu menempuh jarak sekian, hanya 3,6 km. Berarti ketika dituliskan ke dalam bentuk pecahan, menjadi berapa? Begitu ya. Contohnya mudahnya begini. Misalkan ibu memiliki roti. Rotinya dipotong menjadi 4 bagian. Adik memakan 1 potong roti. Berarti bagian yang sudah dimakan oleh adik ini bisa dituliskan sebagai, yang dimakan ini kan ada 4, ada 1. Sementara potongannya ada 4. Berarti yang dimakan oleh adik ada 1/4 bagian. Kalau di soal ini mudeng ya. Nah, ketika diterapkan di tadi soal yang nomor 18 berarti menjadi berapa? Hanya menempuh 3,6 km dari 5,6. Berarti kalau dituliskan ke dalam bentuk pecahan itu seperti apa? Kemudian nomor 18 ini ya, kalau masih bingung, berarti kan yang harus dituliskan adalah 3,6 per 5,6. Jarak yang ditempuh dengan total semuanya. Pecahannya seperti ini. Tapi di pilihan ganda itu kan tidak ada pilihannya. Berarti kalian harus mencari atau bentuk sederhananya. 3,6 per 5,6 itu sama dengan berapa? Dicari bentuk sederhananya. Lanjut ke nomor 19. Rumah makan Padang menghasilkan beras 108,5 kg selama seminggu. Beras yang dihabiskan rumah makan Padang dalam 1 hari adalah, dalam 7 hari menghabiskan beras 108,5 kg. 7 hari, berarti dalam 1 hari itu ada berapa beras yang dimasak. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan dulu contoh lainnya ini. Misalkan, ini contoh kasus ya, berbeda dengan soal. Dalam 7 hari, kalian memakan, Adi memakan 14 roti. Berarti setiap harinya ada berapa roti yang dimakan? 7 hari ada 14, berarti kalau 1 hari berarti dibagi 2 sama dengan, dibagi 7 sama dengan 2. Berarti 1 harinya memakan 2 roti. Sekarang kita kembali ke soal. 7 hari ada 108,5 kg. Berarti 1 harinya tinggal 100. Untuk menjawabnya tinggal 108,5 dibagi 7. Nanti ketemu hasilnya berapa. Selanjutnya nomor 20. Ibu Susi memiliki 2/3/4 kg kacang atom. Semua kacang atom akan dibagi kepada 5 orang anak. Setiap anak mendapat bagian yang sama. Kemudian setiap anak memakan kacang atom sebanyak 3/20 kg. Sisa kacang atom yang dimiliki masing-masing anak sekarang adalah, kita buat dulu ilustrasi soalnya. Di sini Ibu Susi memiliki
3/4. 3/4 kilo kacang atom ya. Nah, kacang atomnya ini akan dibagikan kepada 5 anak. Jelas ya, di sini dibagi kepada 5 orang anak sehingga menggunakan operasi hitung pembagian, yaitu 2/3/4 dibagi 5. Nanti kan ketemu hasilnya berapa. Karena nanti kalian cari ya, di sini Bu Hanif tuliskan dulu X. X ini adalah bagian yang diterima masing-masing anak. Selanjutnya, setiap anak memakan kacang atom sebanyak 3/20 kilo. Karena setiap anak tadi sudah mendapat bagian. Nah, bagiannya ini dimakan 3/20. Dimakan, kalau dimakan itu kan berarti berkurang ya, habis. 3/20 berarti harus dikurangi. X ini, X bagian kacangnya dikurangi 3/20. Nanti hasilnya berapa? Ketemu. Begitu ya. Jadi masing-masing anaknya ini sisa kacang atomnya berapa nanti ketemu di titik-titik ini di sini. Jelas nih, kemudian sekarang tinggal yang Romawi 3 urean. Yang nomor 1. Dalam kegiatan pramuka, masing-masing siswa diminta untuk membawa tongkat sepanjang 1,2 meter. Berapa panjang bambu yang diperlukan untuk membuat tongkat jika ada 30 siswa? Dipahami dulu soalnya, satu tongkat itu panjangnya 1,2 meter. Akan membuat 30 tongkat. Akan membuat 30 tongkat ya. 30 tongkat. Berarti panjangnya ini, panjang semua tongkatnya itu ada berapa? Tinggal dikalikan ya untuk menjawabnya. 1,2 dikali 30. Hasilnya berapa? Karena kan satu tongkat panjangnya 1,2. Berarti kalau 30 tongkat panjangnya ada berapa? Kemudian nomor 2. Untuk membuat hiasan kado diperlukan pita sepanjang 2,3 meter. Jika terdapat pita sepanjang 12,5 meter dan kado yang akan dihias sebanyak 4 buah, berapa panjang pita yang tersisa? Untuk soal ini kita hitung dulu jumlah pita yang diperlukan untuk menghias kado. Satu kado itu pitanya ada 2,3 meter ya, 2,3 meter. Ini satu kado. Berarti kalau ada 4 kado, nah ini gambarnya asal ya. Kalau ada 4 kado berarti ada berapa meter? Tinggal dikalikan 2,3 kali 4 sama dengan berapa? Tapi yang ditanyakan di soal kan berapa pita yang tersisa, bukan pita yang dibutuhkan. Sehingga kalian harus, ini langkah yang pertama selesai ya. Di sini ketemu hasilnya misalkan X. Nanti kalian cari X-nya ini berapa. Langkah selanjutnya adalah menghitung sisa pita yang dimiliki. Pita asalnya atau mula-mulanya itu kan ada 12,5 meter. Terpakai untuk menghias 4 kado ini tadi. Ketemunya berapa ini? Dikurangi X ya. X itu ketemunya berapa, kemudian
Dicari di sini hasilnya, sisanya ada berapa meter. Kemudian nomor 3. Volume sebuah tabung dirumuskan dengan V pi R kuadrat T dengan pi sekitar 3,14. R adalah jari-jari alas tabung, serta T adalah tinggi tabung. Sebuah kaleng berbentuk tabung mempunyai jari-jari alas 5,2 cm dan tinggi 7,8 cm. Berapa volume kaleng tersebut? Ada rumus volume. Rumusnya adalah V sama dengan pi R kuadrat T. Nah, perlu kalian ketahui penulisan rumus yang seperti ini sebenarnya di antara pi R dan T ini ada tanda kali. Ada tanda perkalian. Pi kali R kuadrat kali T. Nah, rumusnya itu kalau dibuat panjang seperti ini. Di soal ini kan kalian diminta untuk menentukan volume. Sudah diketahui pi-nya berapa, R-nya berapa, dan T-nya berapa. Kita masukkan. Pi-nya itu 3,14. Dikali. R-nya adalah, R-nya itu 5,2 cm. 5,2. Kuadrat. Tulis juga kuadrat. Kali T-nya 7,8. Nah, ini dihitung hasilnya berapa, nanti ketemu volume kaleng tersebut. Nomor 4. Bu Asih mempunyai paket yang berisi gula, minyak goreng, dan beras. Ia mempunyai persediaan 17,55 kg gula, 20,25 kg minyak goreng, dan 121,5 kg beras. Jika satu paket berisi 0,65 kg gula, 0,75 kg minyak goreng, dan 4,5 kg beras, berapa banyak paket yang dapat dibuat oleh Bu Asih? Dipahami dulu. Persediaan kita mulai dari menghitung gula dulu ya. Menghitung gula. Persediaannya ini ada 17,55 kg. Setelah dibungkus ternyata ke dalam beberapa paket, ternyata dalam satu paket itu berisi 0,65 kg. Ini persediaan total. Ini dalam yang sudah dibungkus, Berarti bungkusannya, nah pertanyaannya seperti Bu Asih punya 17,55 kg. Setelah dibungkus ternyata setiap bungkusnya itu berisi 0,65 kg. Berarti ada berapa bungkus gula yang dibuat oleh Bu Asih? Caranya adalah dibagi. Ya, 17,55 dibagi 0,65. Kenapa dibagi? Karena tiap bungkusnya itu kan ada 0,5. Ditanyakan ada berapa bungkus totalnya. Berarti kan harus dibagi. Nanti ketemu ada berapa bungkus. Begitu juga yang minyak goreng dan beras. Kalian hitung nanti 20,25 dibagi setiap bungkusnya ada berapa, nanti ketemunya berapa. Kemudian yang beras 121,5 dibagi tiap bungkusnya beras itu ada 4,5 kilo. Berarti dibagi 4,5 nanti ketemu ada berapa bungkusan. Nah, itulah jawabannya. Karena yang ditanyakan kan berapa banyak paket yang dibuat oleh Bu Asih. Kemudian terakhir nomor 5. Pak Gani mempunyai sawah yang berbentuk persegi panjang dengan luas 4.581,6 meter persegi.
Jika panjang sawah Pak Gani adalah 124,5 meter, berapa lebar sawah Pak Gani? Digambar dulu. Maaf ya, tidak lurus. Panjangnya adalah 124,5. Sementara luasnya adalah 4.581,6. Ini panjang, lebar. Rumus persegi panjang L sama dengan P kali L kecil, luas sama dengan panjang dikali lebar. Ketika di sini kan ditanyakan lebarnya berapa. Untuk mencari lebarnya, kalian bisa menggunakan rumus P-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi, karena ini perkalian, ketika pindah ruas sebelah kiri menjadi pembagian. P sama dengan L. Contohnya seperti ini, mudahnya ya. Pembuktiannya. 6 sama dengan 2 dikali 3. Bentuknya sama kan? L sama dengan L luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan pembuktiannya ini. Enam sama dengan 2 dikali 3. Sederhananya kan seperti ini. Ketika kalian akan mencari 3, berarti kan harus melakukan operasi hitung 6 dibagi 2. Benar kan? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Begitu juga kalau mencari 2. Berarti harus 6 dibagi 3. Ini pindah ruas ke kiri menjadi pembagian. Tanda perkalian ini ya. Sehingga betul bahwa untuk mencari lebar adalah dengan cara membagi luas dengan panjang. Di soal ini luasnya sudah diketahui, yaitu 4.581,6 dan panjangnya 124,5. Nanti kalian tentukan hasilnya berapa. Begitu penjelasan singkat mengenai soal matematika yang kalian kerjakan hari ini. Jika ada yang sulit, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.